Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tolikara menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka membahas pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Acara tersebut berlangsung di Gedung Gereja Gidi Ebenezer Karubaga pada Sabtu 23 November 2024 yang dihadiri oleh PJ Bupati Martin Kogoya, Ketua DPR Asoni Wene Wanimbo, Kelima KPU, Kapolres Tolikara Kompil Irianto John, Dandim 1716 Tolikara Letkol Justus Mara, Kesbangpol Tolikara, Cawabub Ian Wenda, Paslon nomor 3 Dinus Wanimbo dan Gamail Eldorado NMB dan tim keempat paslon. Ketua KPU Tolikara Lutius Kogoya mengatakan, penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 harus berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam PKPU KPU, memaknai Tolikara sebagai kota atau tanah Injil, tetapi fakta di lapangan jauh berbeda. Ketua KPU berharap Pilkada kali ini berjalan aman, damai tanpa ada gesekan masalah Pilkada setiap penyelenggara maupun setiap paslon, pendukung dan tim sukses benar-benar menerapkan demokrasi yang benar agar Tolikara aman tanpa terjadi hal yang tidak diinginkan. Pilkada 2024 ini dengan baik. Kami memaknai kota Injil, Karubaga kota Injil, Bapodini kota Injil, Tebu kota Injil, Tanggime kota Injil. Kita bicara kota Injil, tapi nyatanya tidak ada bendera di mana-mana setiap pemilihan. Jadi saya harap kita pilkada kali ini saya harap damai. Sementara itu, Denius Yikwa selaku anggota KPU Divisi Data menyampaikan bahwa setiap kali pemilihan, aturan sering mengalami perubahan. Pada pemilu 2024, para pileg dan pilpres, formulir D, hasil distrik diterima dalam bentuk file PDF berumus. Namun untuk pilkada bupati dan gubernur, hasil distrik dalam format PDF berumus dapat diperoleh tanpa perlu melakukan input C. Hasil TPS langsung dikasih. Beberapa hari sebelumnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi terkait kesulitan memperoleh formulir D, hasil distrik. Masalah serupa ternyata terjadi hampir di seluruh Indonesia, terutama di 8 kabupaten Papua Pegunungan. Bahkan setelah Kordif Data Provinsi bertemu dengan KPU RI, kendala tersebut tetap tidak dapat ditoleransi, sehingga file PDF berumus D hasil tidak berhasil diperoleh. Melalui kesepakatan juga sebelum input C, hasil di aplikasi Sirekap PPD wajib pleno secara terbuka tingkat distrik, agar semua pendukung, saksi, pandis dapat mengetahui hasil perolehan tingkat TPS dan distrik. Memang harus melalui aplikasi. Apakah ada solusi untuk kami Tolikara itu diberikan D hasil langsung di print? Ya, istilahnya kalau kami di data bilangnya PDF berumus. PDF berumus itu kalau kemarin kita melakukan pemilihan legislatif itu dikasih PDF berumus itu. Jadi teman-teman sekretariatan print baru dikasih belakangan. Itu karena dikasih aksesnya. Jadi akhirnya solusinya adalah kami harus menginput semua hasil pemilu dari KPPS, PPD itu diinput di PDF berumus itu tidak diberi. Dengan kami sekretariatan akan menyediakan setempat berhubung tadi saya bilang jaringan yang susah, kemudian listrik yang agak setengah mati juga. Jadi kami akan sediakan satu tempat, nanti bisa kita diskusikan tempatnya di mana sama-sama. Di situ kita akan pasang Starlink, kita sediakan laptop, sediakan print. Teman-teman dari PPD dengan KPPS, mereka boleh bawa hasil itu, hasil pleno di tingkat itu, akan dibantu di tempat ini untuk menghasilkan hasil. Sementara itu, penjabat Bupati Tolikara Martin Kogoya mengatakan, semua tingkatan penyelenggara KPPS, PPS, dan PPD supaya betul-betul ikuti ketentuan sudah diatur dalam PKPU itu menjadi pedoman. Sesuai dengan pengalaman peluang untuk penyelenggara di tingkat distrik, melakukan manipulasi data itu tidak boleh terjadi di pilkada kali ini.
Sebelumnya hasil perolehan TPS tanpa pleno maupun pleno langsung masuk KPU sehingga banyak perubahan yang terjadi. Bupati Marten menjelaskan untuk input C, hasil di aplikasi Sirekap harus lengkap dengan saksi paslon, pandi serta PPD di tempat input harus disterilkan. Keamanan dijaga ketat, yang bisa masuk input harus memiliki kartu nama, itu tidak menimbulkan kegaduhan dari masyarakat kita kalau dilakukan dengan tegas. Supaya betul-betul ya ikuti ketentuan aturan yang sudah diatur dalam undang-undang ya, itu menjadi pedoman. Jadi itu betul-betul dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan undang-undang dan juga diatur dalam PKPU itu betul-betul dilakukan, dan juga sesuai pengalaman tadi sudah dibahas lebih banyak itu masukan-masukan dari beberapa di sini, termasuk paslon nomor 2 itu digarisbawahi betul. Karena ini sesuai berdasarkan artinya sesuai pengalaman, peluang untuk penyelenggara di tingkat distrik melakukan manipulasi data dan segala macam itu kecil, dan juga kita berharap itu tidak boleh, karena pemilik kuasa atau pemilihan sebelumnya itu memang dari PPD langsung masuk ke KPU, sehingga ya itu masyarakat atau para calon dan juga merasa ini gimana ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dan saya harap dengan sistem yang sekarang ini itu sudah diperkecil itu. Jadi PPD sudah tidak ada peluang lagi mereka, karena banyak mata yang awasi, terutama ya saksi masing-masing paslon itu betul-betul dilengkapi dengan mungkin surat keputusan resmi dari paslon atau ID card, sehingga mereka itu berwenang untuk masuk pada saat penginputan yang disampaikan tadi itu. Jadi yang masuk di penginputan juga tidak sembarang, betul-betul steril. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.